Halo semuanya, perkenalkan kembali nama saya Ryan Yoga Ditama. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series untuk website e-commerce di Odoo 16 setelah sebelumnya kita berhasil membuat website dan juga mengonfigurasinya. Maka kali ini kita akan melakukan aktivitas yang lebih advance ya. Mungkin walaupun di sini namanya adalah transaksi website e-commerce, tapi tidak hanya luput dari itu. Sebelumnya kita akan seperti biasa menambahkan skenario untuk data usernya. Jadi kita akan terdapat beberapa user, ada purchase, warehouse, akuntan, dan juga sales. Kemudian kita juga akan menambahkan beberapa produk dan juga variannya. Kemudian kita juga akan melakukan aktivitas procure to pay dengan melengkapi beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Dan juga dengan skenario transaksi pembelian yang sesuai dengan tabel pada Microsoft Excel yang telah dibagikan di kelas. Oke, mungkin langsung saja di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian terkait skenario yang digunakan. Jadi yang pertama itu untuk skenario data user, seperti yang kita lihat terdapat beberapa user yang nantinya kita akan buat. Ini membuat data user. Di sini untuk data usernya itu terdapat view purchase untuk bagian purchasing, warehouse untuk bagian warehouse dan inventory, Andi akuntan untuk bagian finance dan accounting, dan juga Sony sales untuk bagian sales. Oke, mungkin sekaligus kita jalankan saja. Ini kita sudah ada di dalam Odoo-nya ya, di dalam Odoo yang sebelumnya. Untuk database-nya itu adalah O16 tugas 8 strip Raihansyah sama seperti sebelumnya. Oke. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ke settings. Kemudian di sini kita klik user and companies, terus kita klik user. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat usernya ya. Nah, untuk detail dari masing-masing usernya itu tadi pertama ada Andi akuntan. Nah, di sini karena dia adalah akuntan, jadi saya memberi wewenangnya itu hanya untuk billing administrator ya, untuk accountingnya. Oke, seperti ini. Dan juga jangan lupa allowed companies-nya itu perusahaan Indramayu yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk view purchase, ini untuk purchasing. Kalau yang ini, wewenangnya itu ada di untuk purchase, dia sebagai administrator. Kemudian, kita lanjut saja. Berikutnya terdapat Sony Sales, dia sales-nya saja yang administrator. Oh ya, mungkin di sini dia karena dia sebagai sales, jadi dia juga dapat mengkonfigurasi website-nya sehingga dia berperan sebagai editor dan juga administrator, dan juga dia dimungkinkan untuk mengelola live chat-nya juga ya, karena dia langsung berhubungan langsung dengan konsumennya. Tuh. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, selanjutnya ada warehouse ya, karena dia di warehousing, jadi yang kita nyalakan role itu hanyalah sebagai administrator di bagian inventory. Oke. Nah, untuk cara membuat usernya itu sama seperti sebelum-sebelumnya ya, di mana kita mau ngeklik create, kemudian kita mengisi wewenangnya, kemudian kita klik create lagi di bagian kanan atasnya ya. Seperti ini. Kita klik create, nah kita isi dulu data-datanya, baru kita klik create di kanan atas. Nah, berikutnya, jangan lupa juga untuk mengganti password dari masing-masing user ini ya, user-user yang kalian buat dengan cara ini kita klik aja semuanya centangnya, kemudian kita klik change password di sini. Nah, di sini kalian masukkan password baru kalian ya, supaya nanti bisa login nih di website di browser-browser lain seperti biasa. Setelah kita membuat user-user ini, selanjutnya kita dapat login dengan menggunakan masing-masing akun ini ya. Di sini saya sudah login untuk di browser utama saya biarkan jadi admin saja. Kemudian di browser Chrome untuk yang incognito sebagai purchase. Kemudian untuk yang sebagai user lain itu sebagai Andi akuntan. Ya, kemudian itu sudah 3 ya. Dan di sini untuk saya menggunakan Microsoft Edge juga, ada yang menjadi Sony Sales dan juga yang
incognito di Edge itu menjadi war warehouse. Oke. Setelah itu kita mungkin dapat lanjut saja. Kita akan membuat produk dan juga variasi produknya ya. Oke. Nah, mungkin kita bacakan dulu nih skenario untuk tadi kan data user sudah, kita ke skenario produk. Jadi setelah membuat website, kita selanjutnya akan membuat produk yang akan dijual pada website tersebut. Nah, berikut ini data mengenai beberapa barang yang dijual oleh perusahaan Indramayu. Yang pertama itu adalah meja. Nah, ini tipe-tipenya ya untuk meja ini, yaitu variannya ada black and white. Kemudian yang kedua ada sofa, ini terdapat tipe-tipenya dan juga harganya. Dan selanjutnya ada lemari. Oke, nah langsung saja ya kita dapat membuat produk baru setelah ini. Nah, yang pertama itu kita perlu masuk ke kita ke yang sebagai admin dulu aja, terus kita masuk ke website. Oke, saat ini kita masuk sebagai admin dulu, kemudian kita ke e-commerce, kemudian kita klik products. Nah, disinilah tempat kita membuat produk baru. Oke, selanjutnya kita klik create saja. Oke. Kemudian di sini kita tuliskan sesuai skenario ini ya. Oke, di sini kita tuliskan saja. Mulai dari yang pertama ini kita akan membuat meja di sini. Deh, kita isi dulu. Kurang lebih begini ya teman-teman. Untuk hasil pengisiannya sesuai skenario, dia itu can be sold and can be purchased. Tipenya storable product, terus juga dia sales price itu 1.500.000, cost-nya itu 1 juta. Ya, betul. Kemudian dia produk kategorinya itu all sellable office furniture dan internal reference-nya itu MJ. Company-nya perusahaan Indramayu, kemudian atribut invariance di sini kita isi color dengan values black and white, dan di sales-nya itu dia website-nya Indramayu Shop, website sequence-nya kita taruh satu aja urutannya. Kemudian kategorinya itu desk. Kemudian oh ya udah itu saja sih yang cukup. Kemudian kita create saja. Oke, mungkin oke. Di sini kita terdapat restriction di ini ya. Di product.template-nya, mungkin di website sequence-nya sebentar. Oke, di sini sudah kita perbaiki ya. Jadi tadi ternyata kita belum mengganti perusahaannya menjadi perusahaan Indramayu, masih My Company. Jadi pantas saja terjadi error tadi. Oh ya, untuk kategori sih belum kita isi, dia tipenya desk. Oke, sepertinya sudah semua ya. Untuk konfigurasinya mari kita cek lagi Indramayu Shop. Atribut dan variannya black and white saja, dan yang lainnya itu sales price, cost, ini sudah, ini kita create saja. Nah, jadi dia tidak ada masalah ya untuk pembuatannya. Nah, mari kita lanjutkan untuk pembuatan selanjutnya ya. Kita isi dulu formnya. Ya, untuk yang sofa juga barusan sudah kita isi ya. Dia mirip sama seperti sebelumnya. Nah, hanya saja dia tidak memiliki atribut dan variannya, tidak seperti meja. Oke, di sini kita langsung create saja. Nah, kita isi juga yang terakhir. Oke, untuk yang lemari juga sudah kita konfigurasi ya dia untuk website Indramayu, website sequence kita taruh urutan ketiga, kemudian dia tidak ada atribut dan varian. Nah, ini juga sudah sesuai dengan skenario. Nah, mungkin kita perlu kembali nih ke produk. Tadi ternyata ada yang salah ya untuk sofa itu. Ternyata di skenario itu dia kategorinya adalah furniture ya. Jadi kita di sini kita ganti aja. Di mana tadi? Nah, ini tadi dia furniture. Kita ganti dulu. Dah, kita save secara manual saja. Oke. Oke, sampai di sini sudah ada ya untuk usernya. Nah, untuk produknya. Nah, ini bisa kita pastikan ketika kita klik meja, dia itu variannya ada dua ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini terdapat varian untuk black dan juga varian untuk white. Nah, di sini juga bisa kita konfigurasi nih masing-masing untuk setiap variannya, baik black maupun white. Oke.
Untuk produk dan varian sudah. Berikutnya kita akan mempublish produk-produk yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, mengapa kita perlu publish? Karena jika kita tidak publish, nantinya produk tersebut tidak dapat dilihat oleh customer kita. Oleh karena itu, ketika kita letakkan filter publish di sini, maka tidak akan muncul produk kita. Begitu kita hilangkan filternya, baru produk kita sebelumnya itu akan muncul. Oke, untuk melakukan publish, kita sudah menghilangkan filter terlebih dahulu. Kemudian kita ke bagian sini ya, kita klik list ini. Nah, di sini dapat kita lihat untuk daftar-daftarnya itu tidak secara menyamping tapi ke bawah. Nah, berikutnya di sini kita atur nih kolom yang dapat ditampilkan di sini. Oke, sebentar. Untuk caranya itu adalah kita ke sini dulu. Nah, di bagian konfigurasi kolom ini, di logo setting ini, kita akan men-checklist is publish nih. Nah, ketika kita checklist is publish, di sini tidak ada yang kita publish. Oleh karena itu, kita klik publish untuk ketiga produk yang barusan kita tambahkan. Oke. Sebentar. Kita konfigurasi dulu. Kita kembali ke produk. Nah, untuk cara cepatnya itu, bagaimana cara mempublishnya adalah kita klik saja nih untuk 3 produk itu. Kemudian kita klik checklist untuk is publish-nya. Nah, ini kita checklist saja. Nah, ini 3-tiganya sudah kita publish ya. Nah, untuk mengetesnya itu kita dapat pergi ke website. Oke, di sini kita ke shop. Nah, ini sudah ada ya ketiga produk itu di sini. Untuk yang lainnya yang tidak kita publish akan ada tulisan unpublish. Oke, seperti ini. Dia juga ada variannya nih, black and white seperti yang sudah kita konfigurasi tadi. Untuk sofa juga. Nah, dan juga untuk lemari dan harganya sudah sesuai dengan harga salesnya tadi ya. Oke, sekian kita sudah menyelesaikan bagaimana cara untuk mempublish produk. Oke, berikutnya ketika sudah dipublish, kita akan mengkonfigurasi price list dan juga pembuatan untuk diskon produk ya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita perlu untuk pergi ke settings terlebih dahulu. Oke, kita cek dulu, kita ke settings di sini. Kemudian kita ke website. Nah, pastikan nih untuk konfigurasi shop products ini disesuaikan dengan yang sudah saya lakukan ya untuk checklistnya. Kalau sudah begini, maka kita bisa melanjutkan nih ke tahapan berikutnya. Oke. Sebentar di sini untuk melakukan konfigurasi price list kita dapat kembali nih ke websitenya. Oke, kemudian kita klik ke navigator e-commerce, kemudian kita klik ke price list. Oke, berikutnya kita tambahkan dulu nih untuk kolom-kolomnya di sini. Nah, di halaman price list ini nantinya public price list inilah yang sudah selectable ini yang nantinya akan kita gunakan. Untuk currency-nya itu sudah kita atur menjadi IDR ya atau Indonesian Rupiah. Oke, selanjutnya di sini kita klik public price list-nya, kemudian kita konfigurasi dan untuk field website-nya kita klik Indramayu Shop saja. Oke. Selanjutnya untuk di price rule-nya kita dapat klik add align. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian sesuai dengan skenario ya untuk sofa. Sebentar kita cek.
Sebentar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sofa itu dia diskon 10% ya di sini. Oke, maka dari itu di sini kita sesuaikan juga nih. Untuk sofa itu kita buat dia 10%. Oke, sebentar. Oke. Nah, kita taruh diskon dia. Diskonnya itu 10%. Oke, setelah itu kemudian di sini dia itu apply on product dan juga produknya itu kita sebentar. Oh ya, company-nya. Oh ya, ini sepertinya belum sinkron. Sebentar. Saya menemukan kesalahannya di mana tadi untuk public price list ini company-nya belum di-set untuk perusahaan Indramayu ya. Oleh karena itu saat ini sudah di-set. Nah, di sini website-nya juga sudah perusahaan Indramayu. Oleh karena itu kita dapat menambahkan price rule-nya kali ini untuk sofa, yaitu kita klik produk dan produk itu adalah sofa. Nah, ini juga harus perusahaan Indramayu. Apabila sudah sesuai, maka kita dapat klik save and close. Oke. Maka dapat kita lihat ya, kita langsung tinjau ke website. Oke, kita menuju ke websitenya. Oh, sorry. Sorry, sebentar. Coba kalau kita klik shops. Sebentar. Oke, kita mungkin tadi terdapat kesalahan ya. Untuk tadi si price list-nya kayaknya ada yang pakai XXX di bukan Indramayu. Oleh karena itu di sini kita set lagi. Coba send produknya itu sebentar, kenapa dia nggak, bentar, oh dia masih ini ya, ternyata dia mengulang, belum ke save tadi sepertinya. Oke, baru kita buat price rule-nya, diskon 10%. Oke, dia untuk produk dan produknya kita taruh sofa. Ini close. Oke, harusnya sudah terimplementasi ya. Kita cek saja apakah masih ada. Aduh, kenapa dia keluar itu ya? Oke, sebentar. Oh, oke. Sepertinya saya mengerti di mana letak kesalahannya. Sudah dilakukan perbaikan ya. Sebelumnya terjadi kendala di mana kita tidak bisa membiarkan settingan seperti ini karena nantinya website saya satu lagi itu dummy website bernama XXX itu tidak bisa berjalan tanpa adanya price list sama sekali. Oleh karena itu sebelumnya saya mendelete website XXX ya, supaya dapat berkelanjutan untuk prosesnya, dapat menyelesaikan permasalahannya. Oleh karena itu di sini dapat kita kembali ke website. Oke, kita ke shop. Nah, di sini sudah mengimplementasikan untuk diskon 10% ya, yang tadinya harganya 2,6 juta. Sekarang harganya tinggal 2,3 juta 40.000 ya untuk sofa. Oke. Sekian untuk implementasi dari price list dan juga pembuatan dari diskon produk. Kemudian selanjutnya kita akan membuatkan kupon diskon. Oke. Sesuai yang ada di skenario, kita akan ada potongan kupon sebesar 15% ya untuk lemari yang nantinya kita akan dapatkan dengan memasukkan kode saat hendak check out. Oke. Kita jangan lupa ya, kita harus tetap memeriksa kembali untuk settingan websitenya itu. Nah, apabila kita klik website dan juga shop produk, itu settingannya harus sama seperti ini ya. Tidak ada yang boleh berbeda untuk dapat melakukan pembuatan kupon diskon. Oke.
Berikutnya, di sini kita akan lanjut saja untuk pembuatan kupon diskon. Nah, ini di sini kita ke website dulu. Oke. Kemudian kita pilih e-commerce, kemudian kita pilih discount and loyalty. Oke, selanjutnya di sini kita pilih kupon untuk membuat kupon potongan diskon untuk lemari sebesar 15%. Nah, kemudian kita isi field-field ini yang tersedia ya. Oke, kita isi dulu sebentar. Oke, berikut ini untuk form utamanya sudah kita isi semuanya ya. Baik currency, website, dan juga program name-nya. Kemudian kita klik add untuk conditional rules-nya. Maka akan muncul pop-up. Nah, di sini kemudian kita akan memasukkan produknya yaitu lemari. Kemudian kita klik save and close. Selanjutnya kita klik juga untuk reward-nya. Di sini akan ada pop-up juga. Oke, di sini kita akan memberikan spesifik diskon 15% untuk spesifik produk. Yaitu dia produknya adalah lemari. Oke, di sini nah ini kita pilih lemari aja. Oh ya. Wait. Sebentar. Kita ganti terlebih dahulu. Oke, discounted produknya sudah kita set jadi lemari di sini untuk spesifik produknya dan juga diskon 15%. Oleh karena itu kita klik save dan close. Oke. Oke, maka dari itu kita save secara manual saja untuk memastikan bahwa itu sudah tersave seluruhnya. Oke, di sini mungkin ini ada ini ya. Ini kita delete saja ya. Untuk ini seperti tadi tidak sengaja tertambah. Nah, jadi untuk conditional rule itu adalah untuk tadi pembelian lemari itu ada kuponnya. Selanjutnya ada ya ini tadi ada kedua diskon ini untuk lemari juga ya. Oke. Kalau ini tadi diskon, oh ya. Oke. Sebentar tadi kita set. Oh ya, ya, ya. Oke, sudah sama. Untuk lemari juga ada conditional rules-nya dan juga ada reward-nya. Oke. Oke, kalau sudah di sini kita dapat menekan kupon. Oh, tadi untuk kuponnya belum ada ternyata. Sebentar dulu. Oke, berikutnya kita klik kupon di bagian kanan atas. Karena tidak ada kupon, di sini kita generate kupon baru dulu. Oke, di sini kita untuk customer-nya kita pilih anonymous dulu ya. Kemudian selanjutnya kita set dulu satunya untuk quality to generate-nya. Oke, di sini kita anonymous dulu. Oke, di sini sudah. Nah, ini kita valid until kita set sampai 20 Mei aja. Jadi kita generate kupon. Oke. Di sini sudah berhasil ya, kita sudah berhasil membuat kupon diskon. Di sini kita membuat 10 ya untuk berjaga-jaga saja. Dan setiap kupon akan diberikan kepada satu customer gitu. Oke, mungkin sekian untuk yang pembuatan kupon diskon. Nah, selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi shipping method. Oke, untuk shipping method di sini kita perlu ke bagian setting, kemudian di bagian website, kemudian kita ke shipping. Nah, ini kita perlu enable ya untuk
di section shipping ini sama persis seperti ini. Ini juga sudah dijelaskan sepertinya di video sebelumnya, tapi tidak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk konfigurasi shipping method, di sini kita ke website dulu. Kemudian di navigation bar kita klik configuration, kemudian kita klik shipping method. Nah, kita dapat membuat langsung create-nya ya di sini, cuma tapi kita dapat lihat juga di sini untuk method free delivery charge itu dalam kondisi is publish. Oke, nah untuk itu maka kita hanya akan menggunakan satu metode pengiriman aja nih nantinya yang akan dibuat. Maka nantinya metode pengiriman free delivery charge ini kita akan jadikan unpublish dulu seperti tadi caranya. Checklist. Sorry. Tadi sepertinya ada kesalahan. Nah, kita checklist dulu. Mana ya? Kita klik. Oh ya, bisa kita langsung klik di sini ya ternyata. Kita klik unpublish saja. Dah. Sudah unpublish. Nah, ini checklistnya sudah hilang. Nah, kemudian kita akan membuat shipping methods baru ya. Oke. Sebentar, tadi skenario-nya ada di sini kita akan membuat shipping method sesuai skenario ini yang sudah saya buat. Oke, jadi nanti akan ada shipping method itu 20.000, kemudian akan gratis apabila minimal pembelian mencapai 30 juta. Berikut ini data untuk membuat shipping method terbaru tersebut. Shipping method itu namanya normal delivery charge dengan website Indramayu Shop, company yang perusahaan Indramayu, delivery-nya itu ini harusnya disesuaikan juga ya dengan normal delivery charge-nya kita. Ini kita masukkan 0,12 saja, kemudian amount itu 30 juta dan fixed price itu 20.000. Oke. Oke, kita bikin kalau gitu sesuai di sini. Oke, sebentar di sini kita create saja untuk namanya itu normal delivery charges. Website-nya Indramayu Shop. Oke, kemudian company-nya perusahaan Indramayu. Kemudian fixed price-nya itu 20.000. Dia ini kita checklist aja. Terus delivery produk itu yang oh iya di sini kita kita search more ada nggak ya? Harus tidak ada ya karena belum kita bikin, jadi kita bikin baru aja. Sebentar di sini kita bikin. Wait, sebentar. Oke, di sini kita buat aja ya. Benar. Kita create delivery charges. Kemudian untuk internal reference-nya kita buat dia oh 0,12. Oke, ini oleh itu kita delivery aja. Oke, udah. Sini sudah tidak ada yang diubah lagi, kita save aja. Nah, oke, sudah masuk di sini. Nah, kita pilih yang normal delivery charge. Mungkin ini harus kita ganti ya, ada yang kita ganti terlebih dahulu.
Oke, mungkin nanti saja kita editnya. Sejauh ini tidak apa-apa seperti ini. Oke, amount itu 30 juta. Kemudian sudah kita checklist. Margin on rate 0, fixed price. Oke. Ini dia fixed price. Sorry, salah. 20.000. 20.000. Kemudian destination availability sudah tidak usah kita checklist dan kemudian kita klik published. Oke. Kita klik create. Oke, kita kembali. Nah, ini sudah terbuat ya untuk normal delivery charge. Tadi ada kesalahan sedikit ya di bagian produk, di delivery-nya. Itu kita ke produk dulu aja, nggak apa-apa. Kita cek. Bentar. Normal delivery charge itu dia delivery 12 tuh gini aja. Tidak perlu ditutup kurung siku lagi. Kemudian di sini cost-nya itu 20.000. Sales price itu 20.000, kita samakan saja. Kemudian dia nothing, prepaid sudah benar, nih can be sold, kita checklist. Oke, seharusnya sudah, oh ya produk kategori sudah all delivery. Produk tag, company-nya perusahaan Indramayu saja. Oke, harusnya sudah semua ya. Untuk normal delivery charge-nya di sini kita save aja. Nah, oke. Oleh karena itu, apabila kita kembali ke website, kita ke mana tadi shipping methods? Sorry, salah. Kita ke shipping method. Nah, ini sudah sesuai ya. Untuk konfigurasi normal delivery charge-nya untuk shipping methods-nya. Oke. Oke, mungkin sekian dulu untuk tutorial kali ini karena mungkin sudah terlalu panjang. Nantinya kita akan lanjutkan tutorial berikutnya ya, dari mulai pembuatan akun bank sampai nantinya ada transaksi untuk menguji ya apa yang sudah kita buat, yaitu kita akan melakukan sebuah purchase order yang akan kita laksanakan di website yang sudah kita buat dari sebelumnya ini. Oke. Mungkin sekian dulu untuk tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, transaksi procure to pay, maaf namanya. Saya agak lupa tadi. Oke, mungkin sekian dulu untuk tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.